Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pemenang trofi Gazprom Brilliancy Prize untuk partai terbaik Piala Dunia Catur 2021 dimenangkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Saat juara dunia itu menunjukkan Grandmaster Vladimir Fedosev di partai pertama memperebutkan tempat ketiga. Para pengamat sepakat untuk menyebut partai itu sebagai karya masterpiece atau karya fenomenal dari Carlsen dengan mengorbankan kualitas benteng ditukar gajah. Oke, langsung saja kita lihat keindahan partai terbaik VD World Cup 2021 ini. Vladimir Fedosev sebagai putih memulai permainan dengan D4, dibalas Magnus Carlsen dengan kuda F6, C4, D6, H4. Langkah yang cukup agresif dari Fedosev. Carlsen merespon gajah G7, lalu Fedosev melanjutkan perkembangan kudanya. D6 membuka jalur diagonal gajah. E4. Sampai di sini Fedosev memegang putih memang lebih dominan dalam penguasaan pusat dengan menempatkan 3 pionnya di pusat. Oke, kita lanjutkan. Carlsen kuda C6, Fedosev mendorong pion D maju terus, menekan kuda, lalu kuda ini berpindah ke E5, gajah E2, H5, menahan pion putih maju ke depan, gajah F4. Carlsen melanjutkan dengan rokade pendek, kuda F3 menawarkan pertukaran kuda. Carlsen setuju pertukaran, kuda makan kuda, dan di posisi ini putih memilih memakan dengan pion dengan maksud membuka lajur G untuk dipakai bentengnya. C6 menawarkan pertukaran pion untuk mengurangi dominasi putih di pusat dan menteri ke D2, C kali D5 dan C kali D5, raja H7, A4, kuda D7. Persiapan kuda ini bermanuver ke pusat. A5 dibalas F5. Sekarang Carlsen menemukan cara untuk perkembangan pion F dan bentengnya. Apabila putih terpancing dengan pion makan pion, maka balik dipukul benteng, dan benteng ini menjadi sangat aktif. Dan apabila putih mencoba mengganggu benteng ini dengan bermain gajah D3, ini tidak masalah karena hitam dapat bermain brilian kuda E5 dengan ancaman skak dan menggarpu menteri. Dan apabila kuda hitam ini dimakan, maka benteng kali 5 skak hitam memiliki inisiatif perkembangan serangan dan posisi yang lebih kuat. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini putih melanjutkan benteng A3, kuda E5, gajah E3. Di posisi ini Carlsen bermain berani dengan mendorong pion F, mengorbankan pion F-nya demi mengaktifkan bentengnya, dan tentu saja putih gajah makan pion. Gajah D7, kuda D1, benteng alif 4. Inilah langkah brilian dari Carlsen. Apa maksud dari langkah ini? Ya, dengan ini menteri putih dipaksa untuk ditarik di sayap raja, dan kemudian menteri ini dipaksa diisolasi dan menjadi pasif karena terkurung. Dan tentu saja Fedosev menteri pukul benteng dan gajah H6. Dan inilah langkah kunci selanjutnya hitam, langkah yang memaksa menteri berpindah ke G3. Sekarang menteri ini terkurung, terisolasi, menjadi pasif. Menteri telah keluar dari permainan. Sebaliknya gajah hitam ini menguasai diagonal penting H6 C1. Carlsen melanjutkan menteri F8, kuda E3, gajah F4. Sekali lagi memaksa menteri ini mundur teratur. Carlsen memainkan bentengnya ke dalam permainan. Carlsen memainkan langkah dengan perkembangan yang sangat berarti, sedangkan Fedosev dipaksa memainkan langkah-langkah darurat tanpa perkembangan yang berarti. Meski kalah kualitas perwira, posisi hitam lebih bagus dengan menguasai space yang lebih luas. Putih melanjutkan benteng C3, bermaksud mengadu benteng, dan benteng pukul benteng, dan balik dipukul pion. Menteri C8 menyerang pion. Perhatikan menteri hitam ini begitu aktif.
sedangkan Menteri Putih tidak berdaya terisolasi di posisi yang sangat buruk. C4, posisi Menteri Hitam itu secara tidak terduga juga berfungsi mencegah Putih melakukan rokade, karena apabila rokade akan disambut gajah H3. Oke, Hitam melanjutkan B. Dengan cara inilah kembali Carlsen melakukan pukulan-pukulan untuk membongkar lajur C. Setelah berhasil mengebiri dan mengisolasi Menteri Putih, Hitam selangkah demi selangkah membombardir sayap Menteri. A kali B6, pion memakan dengan cara en passant, dan A kali B6, Menteri G1, Fedosev bermaksud melarikan rajanya ke G2, tapi di sini lagi-lagi Carlsen memiliki cara cerdik untuk tetap memaksa Raja Putih tertahan di pusat. Ya, Carlsen Menteri A8, Raja F1 bermaksud melarikan rajanya ke G2, dan Carlsen Menteri A2. Ya, Menteri mengancam gajah menahan Raja Hitam dari manuver ke G2. Kuda G2, Menteri A1 skak, kuda menutup, Menteri B2. Kuda G2, Menteri C1 skak, kuda E1, Menteri D2. Perhatikan manuver Menteri Hitam yang begitu indah ini. Di posisi ini Putih memasuki posisi zugzwang, posisi yang serba salah. Sekarang kuda tidak dapat kembali lagi ke G2 karena Hitam akan membalas dengan langkah cantik kuda D3. Dan di posisi ini Putih serba salah atau zugzwang. Ia tidak bisa menggerakkan benteng dan menterinya. Gajahnya juga tidak dapat bergerak. Kudanya pun memiliki langkah yang sangat terbatas, dan apabila salah langkah pun akan mengalami posisi yang buruk. Apabila gajah kali D3, maka Menteri kali D3 skak, Raja E1, gajah D2 skak, Raja D1, dan akan skak mat di A4. Atau di posisi ini apabila kuda kali F4, maka dibalas kuda kali F4, ancaman ke gajah, dan gajah pun tidak dapat melarikan diri. Bahkan di posisi ini Putih dapat skak mat, misalnya Menteri G3, maka Menteri ke C1 skak, gajah menutup, dan Menteri kali D1 skak mat. Atau apabila Putih membalas kuda E3, maka Menteri ke E1 skak, Raja G2, Menteri kali E2, Putih kalah 1 perwira. Oleh karena itu di partai aslinya Putih melanjutkan menterinya ke G2. Ini mungkin langkah terbaik dari posisi yang buruk. Raja G7, benteng G1, Raja F8, Menteri H1, dan Menteri Putih ini hanya berputar-putar di sini. E6, benteng G3, mencoba mengembalikan keunggulan kualitas bentengnya. E kali D5, E kali D5, memanfaatkan pergerakan terakhir pion Putih. Benteng G1, Raja F7, benteng G3, kuda D7, benteng G5, gajah kali G5, dan akhirnya benteng ini dimakan di posisi ini. Kuda E5, dan di posisi ini Putih menyerah. Posisinya serba salah. Raja Hitam tidak bisa bergerak karena harus melindungi kuda dan gajah. Gajah dan kudanya pun tidak dapat bergerak. Semisal kuda ini ke G2, maka Hitam akan membalas gajah D3, gajah pukul gajah, Menteri kali D3 skak, Raja ke G1, dan kuda kali F3 skak mat. Atau dalam posisi ini apabila Putih menggerakkan menterinya ke H4, maka Menteri ke C1. Apabila Menteri Putih ke D4, maka gajah ke H3. Atau apabila Menteri Putih kembali ke H2, maka kuda D3, gajah kali D3, gajah mengambil, Raja G2, dan Menteri kali E1. Hitam juga menang 1 perwira. Dan sesuai dengan judul, bagaimana cara Carlsen memenangkan permainan ini? Ya, Carlsen memenangkan permainan dengan
membuat menteri lawan terisolasi, dan pada akhirnya membuat semacam zugzwang. Perlahan-lahan semua perwira lawan dipaksa lemas, tidak berdaya. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya Raja B3. Apabila kuda ke A3, maka benteng D2. Raja B1, maka benteng ke D1 skakmat. Atau apabila kuda ke B1, maka benteng kali A2 skakmat. Atau dalam posisi ini apabila hitam membalas kuda D2 skak, benteng kali D2, Raja B1, dan benteng D1 skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.